Kita akan melihat di sini, di siang ini, bagaimana takdir cintamu dengan seseorang. Bagaimana takdir cintamu dengan seseorang. Siapapun dia, apa yang kau pikirkan, namanya, wajahnya, silahkan ya, bebas. Kita akan buka di sini bagaimana takdir kamu dengan seseorang. Pembacaan ini tidak bisa berlaku untuk semua dan pembacaannya general reading. Kita akan buka di sini sama-sama. Energi orang ini mungkin ya teman-teman, energinya itu lagi ngambek, kalian lagi ngambek kan? Komunikasinya mungkin lagi nggak lancar. Mungkin ada sisi perselingkuhan ya yang kau temui dari dia, ya dia selingkuh dari kamu. Tapi ini tuh bukan kayak finish bisnis gitu loh, kayak masih dendam aja gitu kamu sama dia ya, karena di sini ada pengkhianatan dan ini nggak bisa dilupain sama kamu. Aku ngelihatnya move on, kalian sudah sama-sama move on dan kayak menyibukkan diri ya, tapi di sini itu belum tenang. Aku ngelihatnya kayak belum tenang karena kalau aku lihat di gambar ini ya, ini kan sebagai penghalangnya. Kalau kartunya aku miringin berarti ini seperti kayak crossnya gitu loh, penghalangnya. Belum ada kesepakatan di antara kalian. Ya, cluenya tapi belum ada kesepakatan. Apakah kesepakatannya itu kamu sama dia memang sudah bicara ya, terus mungkin kalau yang sudah menikah ada gonogini atau apa, ini cuman kayak menjauh energinya dan belum ada omongan lagi keputusannya gimana. Mungkin buat kami yang sudah berpasangan, yang sudah menikah, sudah resmi, mungkin belum tahu nih mau diceraikan atau gimana. Jadi kesannya kayak mungkin dia nggak lagi sama siapa-siapa, kamu juga nggak sama siapa-siapa, lagi fokus sama kerjaan masing-masing dan tidak mau ya, mungkin salah satunya tidak mau untuk ngomongin ini kayak gitu. Kita akan lihat ya untuk takdirnya. Kalau sampai sini memang ternyata nggak sesuai, udah langsung skip aja ya, yang sesuai aja di sini teman-teman. Saya melihat energi kamu berdua itu ada kayak upaya ya, masih kayak ada pertahanan, masih ada keberanian, masih ada usaha aku lihatnya. Kalau aku bisa lihat ya, dari aura cinta kalian tuh sebetulnya masih saling kayak connected, masih saling kayak membutuhkan. Tetapi di sini memang egonya juga besar, kamu sama dia tuh sama-sama besar. Ketika kamu mencoba untuk mengkomunikasikan, ujung-ujungnya nanti berantem. Dia pun seperti itu, atau mungkin menurut kamu maaf aja itu nggak cukup karena ya udah maaf selesai gitu, nggak mau kan harus dibahas ya, mungkin dia nggak mau bahas lagi, ya udah memang gue selingkuh, memang gimana ya udah gitu loh, ya nggak apa-apa, pengen selingkuh aja kan, ada kayak gitu nyebelin kan, lagi hilaf aja gitu. Yang mungkin kau tidak tahu sebetulnya dari dia ini mencoba untuk menyelaraskan energi kembali ya, membangkitkan energi positif lagi. Makanya kenapa dia nggak mau ngebahas itu yang mungkin sudah berlalu menurut dia. Dia mencoba untuk kayak menciptakan suasana hangat lagi. Dan ya bukan say sorry, tapi lebih kepada ya udah dilalukan begitu saja. Itu nggak lega sih. Di sini saya melihatnya ya masih ada bau-bau tertutup ya, masih ada kayak privacy yang ditutupi, itu masih ada. Saya ngelihatnya gunanya apa ya, supaya nggak makin, atau dia lagi lebih diem setelah ketahuan dia diem ya, supaya nggak makin nggak makin panjang, nggak makin ribut gitu. Jadi dia mencoba untuk behave, dia mencoba untuk menahan segalanya, dari cara bicara, dari gimana, kesannya kayak dingin ya, iya
Kan dia yang ketahuan misalnya. Dan taking risk. Di sini dia mencoba untuk mengambil sebuah resiko, di mana resikonya ya dia masih pengen sama kamu, ya. Tapi ya dengan catatan mungkin ini tuh berproses. Maksudnya dengan catatan ya nggak bisa langsung dia menjadi seseorang atau sosok yang hangat walaupun dia sudah ketahuan selingkuh atau gimana. Tapi di sini ya dia akan mencoba untuk lebih diem, lebih menjaga apa yang dia lakukan, lebih dipikirin dulu semuanya. Jadi dia tidak mau untuk terlalu mengambil resiko. Misalnya kita ngebahas ini lagi nih, ngomongin ini lagi nih, perselingkuhan aku nih, itu kan jadi akan panjang. Kamu udah ngapain aja, gimana, itu sesuatu yang kayak males gitu loh. Dan menurut dia mungkin ya teman-teman yang aku bisa baca di sini, dia tuh hanya butuh kesenangan aja. Dalam arti ya kebablasan. Karena memang dia mengambil sesuatu yang sangat beresiko. Gitu. Dia butuh keberanian juga loh untuk bilang bahwa ini tuh adalah sebuah pengalaman. Ini kartu bottom of deck-nya adalah adventure. Jadi gini, selingkuh itu sebetulnya tidak ada masalah dengan cinta ya teman-teman, tapi kita lihat di sini ini tuh hanya sebagai batasan petualangan tanpa ada rasa mau lama gitu. Cuman ada sensasi aja yang memang diambil sama dia karena dia mengambil sebuah resiko, yaitu hanya ingin merasakan petualangan. Ya mungkin dia suka sama seseorang, ya pengen dipeluk, pengen dicium, ya udah petualangannya sampai di situ. Tapi ujung-ujungnya ya akan kembali sama kamu lagi. Itulah namanya cinta sama selingkuh itu sebetulnya nggak bisa dibilang kamu lebih cinta siapa. Itu akan susah, akan sangat sulit karena itu bagian dari petualangan. Petualangan itu nggak ngomongin cinta, yang penting suka ya udah yuk. Itu pikirannya orang yang selingkuh ya. Nggak ada hubungan sama cinta, dan mereka lebih gampang kayak bersilat lidah gitu loh. Lebih gampang untuk kayak meyakinkan ya aku cinta kamu, tapi bukan berarti ada yang kurang dari kamu, enggak, tapi dia gini. Ya nggak mungkin kan gak ada yang kurang dari aku. Ya kamu coba introspeksi, kira-kira apakah dari cara bicaramu kamu maskulin, dia maskulin, atau kamu terlalu mendominasi. Ini kita bicara keselarasan gender ya. Gimana pun laki-laki itu kan selalu ingin jadi pemimpin, tapi ketika pemimpinnya dipegang oleh wanita, maka laki-laki itu akan minder dan akan mencari kesenangan di luar. Itu bisa terjadi karena terkait dengan harga diri, dan coba untuk kamu introspeksi dari sisi itu juga. Apakah kamu lebih dominan, kamu yang ngatur rumah, kamu yang ngatur dia harus pakai apa, dia harus gimana. Itu mungkin ada kesan kayak merendahkan atau gimana gitu loh. Bisa jadi ya. Di sini ada kartu Ace of Swords, artinya ini bisa terjadi karena komunikasi teman-teman. Ya, ini bisa terjadi karena komunikasi. Kemudian kartu Ace of Cups ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya dia masih ada care sama kamu. Ini adalah tipe-tipe yang tidak mau berpisah. Di sini ada kartu The World ya. Dia berusaha untuk kayak memperbaiki situasi keadaan, mengembalikan rasa cinta sama kamu, dan masih pengen ada bersama. Pengen ada bersama. Queen of Wands. Saya ngelihatnya ke depannya dia akan berusaha untuk lebih care, lebih peduli sama kamu, lebih tahu apa mau kamu. Gunanya apa? Untuk tetap menyatukan hubungan ini. Dan yang aku lihat ada kartu Tower, ya. Di sini dia harus mengambil sikap. Sekarang ini mungkin pikirannya sudah jelas, ya. Karena dia takut hal ini terjadi. Dan dia tuh sebetulnya pengen cepat-cepat diselesaikan deh masalahnya antara kamu sama dia. Dengan dia tuh tidak mau menyinggung lagi hal-hal yang sudah yang sudah dia lakukan, dia nggak mau menyinggung lagi. Kenapa? Karena kayaknya nggak enak deh teman-teman kalau misalnya jadi bulan-bulan, ya nggak sih? Misalnya dia salah, dia selingkuh, terus tiba-tiba kamu setiap marah nyinggung lagi.
Kalau aku punya prinsip gini, ketika memang kamu tidak bisa langsung memaafkan, maka sebaiknya kamu menenangkan diri dulu kemana deh. Ya kalau kamu misalnya masih single, belum punya anak, ya itu kamu gampang untuk staycation dulu kemana. Aku mau pergi dulu, entah kamu mau umroh dulu, mau mikir dulu harus gimana. Jadi juga berpikir kayak gitu. Terus kalau kataku sih jangan pernah kayak kita pura-pura memaafkan karena situasi kondisi sampai kita tuh bener-bener kayak ikhlas, oke aku maafin kamu yang selingkuh. Gitu. Ya. Jadi buat kamu di sini sebenarnya harus punya rasa yang lebih kuat. Lebih kuatnya itu kayak gini. Ketika kamu tahu pasangan kamu itu mungkin berselingkuh, pastikan yang di pikiran kamu itu si ceweknya ini kurang apa sih? Ternyata pas kamu lihat mungkin ceweknya lebih jelek daripada kamu, ceweknya mungkin lebih enggak ini. Tapi mungkin itu bukan satu hal gitu loh dari fisik. Bisa aja dari hal lain. Itu yang harus kau gali ya teman-teman. Kita nggak akan bicara saingan, gimana pun tetap menang kamu. Tetap menang kamu. Kamu nggak boleh merasa rendah akan itu. Di sini ada kartu Ten of Swords. Ini yang kau rasakan. Yang kau rasakan, kau pasti merasakan kayak sakit, terhianati, kayak kamu ditusuk dari belakang dan kamu nggak berdaya. Itu yang kau rasakan ya. Di sini ada kartu Page of Pentacles. Kamu tuh kayak bingung, kedepannya mau berencana apa lagi, mau ngapain lagi. Ini semuanya sudah kelihatan. Yang aku bisa lihat di sini adalah kamu enggan untuk berpikir sebetulnya. Ini bukan waktu kamu untuk tidak merenungi. Kamu mungkin akan jadi orang yang apatis ya sama pasangan kamu, dimana dia sendiri di sini tidak mau hubungan ini berakhir ketika sudah ketahuan selingkuh. Tapi kamu di sini ada kayak ketakutan. Untuk ke depan itu gimana kamu nggak tahu karena masih belum dipikirkan. Dan kamu tidak serta-merta mau cepat-cepat memaafkan. Di sini akan ada kayak pertentangan mental teman-teman, karena kamu akan mengalihkan dengan pekerjaan. Sampai kamu tuh mendapatkan mood kamu lagi. Dan pada akhirnya kamu juga tidak bisa sembarangan untuk pisah sama dia. Aku lihat di sini begini. Apakah di sini ada ketulusan dari orang ini untuk berubah? Ada. Aku bilang ada. Tapi kita akan buka bagaimana perasaan dia ke pasangan selingkuhannya. Jika memang dia bersalah dan selingkuh, kita akan lihat bagaimana ya. Dia keselingkuhannya. Di sini ada kartu Two of Wands. Ya memang ada rasa cinta, ada rasa suka. Tetapi di sini dia menyadari bahwa dia menyakiti semua orang, termasuk perasaan kamu dengan selingkuhannya. Dan di sini hal yang dia salahkan adalah dirinya sendiri. Dia adalah biang kerok, dia adalah biang onar. Dia hanya ingin semuanya itu membaik, perasaan selingkuhannya juga baik, perasaan kamu baik. Dan di sini dia tetap akan memilih salah satu, yaitu memilih kamu. Aku lihatnya, dan di sini ya memilih yang terkoneksi secara pernikahan. Ya udah, ujung-ujungnya kembali, walaupun dia cinta sama itu pasangan. Kalau misalnya dia tidak cinta, nggak mungkin. Memang ada cinta, tapi bukan berarti untuk yang terus dilakonin gitu loh. Untuk kembali sama pasangan selingkuhannya, sepertinya rasanya juga nggak ada ya. Sudah nggak begitu light lagi. Aku ngelihatnya malah dia berusaha untuk mempertahankan pernikahan dengan kamu. Ya, pokoknya dia akan milih orang lama lah. Kalau kamu belum menikah, dia akan milih kamu. Karena di sini yang sudah serius, yang sudah pasti ya untuk dibawa ke jenjang pernikahan adalah kamu. Kalau kamu belum menikah, tapi kalau misalnya kamu sudah menikah, ya dia akan kembali dengan kamu. Kamu tuh butuh waktu. Kalau sekarang kamu masih galau dan nggak percaya, nggak apa-apa. Nggak usah percaya sama pasangan kamu. Ya biasa aja, tapi juga nggak usah emosi. Ya mau gimana, kamu juga sudah, misalnya kalau yang sudah menikah, kamu akan ketemu dengan wajahnya tiap hari dan kamu harus kuat seakan-akan itu nggak kenapa-kenapa.
Cuman ya maksudnya gini loh, kalau mau berjarak, kamu bilang mungkin tidak semudah itu aku bisa kayak dulu, tapi berikanlah aku waktu untuk berpikir. Ya, sampai bener-bener kamu bisa memaafkan. Kalau di sini kondisinya kamu nggak bisa memaafkan, jangan pura-pura bahagia, jangan pura-pura memaafkan, jangan sok-sok happy, nggak kenapa-kenapa karena hanya ingin menunjukkan bahwa oh aku sama pasanganku di mata pelakor dikiranya aku udah putus padahal belum gitu kan. Jangan kayak gitu. Ini saatnya untuk introspeksi. Untuk masalah kenapa kak dia selingkuh dari aku kurang apa? Nggak ada yang kurang dari kamu. Nggak ada yang kurang. Semua itu adalah adventure atau pengalaman aja. Menambah wawasan, menambah pengalaman. Gak ada yang salah dari kamu sayang. Ya, cuman mungkin ada beberapa hal-hal yang harus kau benahi. Kau harus tahu dulu nih karakter dari pasangannya gimana. Apakah suka dandan, apakah dia memilih cewek rambutnya pirang. Ya coba untuk ubah-ubah dikit lah. Bukan menyamakan kamu dengan pelakornya, enggak. Tapi cobalah untuk merubah dari versimu. Yang nggak usah harus dandan juga gitu. Nggak usah harus menor, nggak usah. Tapi benar-benar harus berubah dari bagaimana penampilan. Ya mungkin kalau misalnya kamu berhijab atau gimana ya kamu harus lebih modern. Kan banyak kan fashion atau apa. Kalau kamu pria, ya kamu harus lihatlah ngaca. Kira-kira dibanding sama pasangan, oh pasangannya suka yang kekar ya, yuk kamu olahraga. Kalau misalnya nilai plusnya nanti kamu misalnya lebih ganteng, lebih cakep akhirnya, ya kan? Suka-suka kamu mau terima dia lagi atau enggak, memaafkan suami kamu, pasangan kamu atau enggak. Tapi kalau misalnya memang setelah kamu ganteng tiba-tiba ada yang lain yang lebih, ya sudah. Kalau kamu masih dengan emosi tidak percaya dengan pasangan kamu, tuh haknya kembali ke kamu. Yang pasti kamu tidak melakukan untuk mengambil hatinya dia, tapi kamu melakukan untuk kebaikan dirimu sendiri. Oke teman-teman, aku tidak akan membuka apapun namanya zodiaknya atau apapun karena ini berlaku untuk general dan semuanya aja deh, gitu ya. Coba direnungi, apakah kamu mau kembali karena kartunya di sini tuh masih kayak mikir-mikir dulu dan kamu nggak ninggalin sebetulnya. Ya cuman kamu butuh untuk mengembalikan rasa cinta lagi di atas pengkhianatan. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Jawabannya sudah kau temui. Kamu gak usah takut. Kalau dia berselingkuh lagi, gak usah takut. Pokoknya lakukan yang terbaik untuk dirimu. Oke? Assalamualaikum. See you. Selamat siang. Bye-bye.